kita yang tidak ada isi apa-apa. Pernah suatu hari ada pertanyaan kepada seorang ulama, itu diriwayatkan oleh Habib Zain bin Sabit dalam hadis Sawi. Mana mulianya antara orang alim, tapi biasa orang kayak kita ini ada tahu juga keturunan siapa, orang biasa seperti kita misalnya, lalu orang alim, lalu ada habib, mungkin tidak sealim yang ini secara zahir tampaknya yang ini benar, si kiai ini, sedangkan si habib ini kesian tampaknya ada tabiat mana mulianya, maaf, bahkan si habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras, si habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras, seperti alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia habib meskipun tidak ada. Kenapa kemuliaan habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Kemuliaan habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Karena kemuliaan si alim, kemuliaan kiai itu kemuliaannya ada pada sifat, sedangkan habib itu kemuliaannya ada pada maksudnya ini kiai itu kenapa dihormati orang? Lantaran alim, lantaran ada ilmu di dadanya. Ini sifat Tuhan. Bila sifat Allah yang ilmu Allah Ta'ala ada di dadanya, yang mulia. Tapi seandainya suatu saat kiai itu gila, kira-kira masih dihormati orang. Kalau kiai itu tiba-tiba gila, kira-kira masih dihormati orang. Karena kemuliaannya sifat, lantaran ilmu itu ada di dadanya, makanya dimuliakan orang. Seandainya Allah cabut ilmunya, maka orang itu kada bakal lagi dimuliakan orang. Jadi kemuliaannya itu hanya berdasarkan sifat, hanya ilmu yang berada sementara di dirinya. Nah, sedangkan keluarga Nabi Muhammad ini di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad. Inya alim kah, kada alim kah? Kalau kawannya A, kah, B kah, inya waras kah, maaf dalam tanda kutip gila kah, tetap di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada ada urusan sian umpat campur terhadap penghormatan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, moga dimanapun adanya dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan hajatnya, diberikan limpahan rezeki yang cukup, yang halal, yang barokah, diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kita dengarkan bersama ada ceramah seorang habib yang menceritakan tentang kemuliaan gelar habib dirinya dan golongannya, yaitu melebihi daripada pangkat ulama. Seolah-olah ulama ini adalah merupakan orang yang nomor 2, meskipun ulama itu adalah waliullah, meskipun ulama itu alim alamah, meskipun ulama itu betul-betul seorang hamba yang berjuang total mengajak jalan Allah dan semangat dengan ikhlasnya memperjuangkan sunnah Nabi atau risalah Nabi. Meskipun ulama itu adalah selalu melayani umatnya, itu tidak ada apa-apanya saudara-saudara dibanding gelar. Jadi kebaikan dan amaliyah siapapun, termasuk amaliyahnya ulama,
itu tidak ada apa-apanya dibanding sebuah gelar, yaitu gelar Habib. Lah ini nggak tahu, saya juga ini baru ya akhir-akhir ini mendengar makalah semacam itu, yang ternyata Islam itu seolah-olah ini ya tidak adil ya, padahal Islam itu hakul yakin, sangatlah adil. Islam itu sangatlah akan menjadi kemuliaan bagi kita, bagi yang mentaati aturannya. Islam itu mengajak kita untuk supaya kita saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Islam itu hakul yakin, tidaklah memandang ras, tidaklah memandang suku, tidaklah memandang kedudukan atau siapa. Islam itu tidak memandang dialah keturunan siapa. Itu hakul yakin. Artinya bahwa Allah menciptakan manusia ini dengan derajat yang sama rata. Supaya apa? Supaya kita bisa berjuang sesuai dengan kapasitas, dengan kemampuannya masing-masing, sehingga nilai perjuangan itulah yang akan kita terima buahnya. Tetapi Allah dan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan isyarat pada kita, sudah memberikan informasi yang sangat valid kepada kita, dan tidak mungkin itu ingkar dan diingkari oleh Allah dan Nabi-Nya. Apa itu? Jadi meskipun Allah itu ya menciptakan manusia sama rata, nah kemudian kita diperintahkan untuk usaha mencari yang baik dan terbaik, mencari yang diridho, mencari yang ada persesuaian dengan aturan syariat dan juga persesuaian dengan sunnahnya Kanjeng Nabi. Di dalam ayat-ayat ya Allah ini menandaskan, di dalam sunnah Kanjeng Nabi itu menegaskan bahwa orang yang paling orang yang paling mulia, orang yang paling disayang, bahkan termasuk adalah golongan waliullah, itu adalah orang-orang yang menghasilkan ya, yang berupaya beramal yang baik, usaha yang baik disertai dengan ilmu yang diamalkan, maka dia akan membuahkan derajat mulia, yaitu al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Nah ini dari sini. Orang yang bertakwa tidaklah mungkin dia akan bertakwa tanpa adanya ilmu. Jadi dari ilmu itulah kita kemudian menjadikan jalan kita untuk mencapai derajat yang mulia, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ini final saya kira, karena ini adalah firman Allah. Artinya bahwa kita sama rata, tetapi ketika kita itu berusaha dengan amalia, dari situlah Allah kemudian memberikan penghargaan berupa pangkat muttaqin, yaitu pangkat yang tertinggi dan siapapun berhak untuk mengejarnya. Maka fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yara.
Barang siapa yang usahanya itu bagus, maka dia akan menerima buah dari kebaikannya. Barang siapa yang usahanya itu tidak bagus alias buruk, maka dia juga akan menerima buah keburukan. Artinya dari sini, ya, bahwa ketentuan derajat tinggi dan rendahnya manusia itu dikarenakan amaliyahnya, bukan karena nasab atau darahnya dari mananya. Tidak, saudara ya. Maka dalam ayat lain juga Allah menandaskan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ilmu, amal, istiqomah, itulah rangkaian daripada kalimat takwa Allah itu. Ilmu, amal, ikhlas, istiqomah, gitu. Itu yang menyampaikan, ya, bahwa derajat kemuliaan adalah takwa Allah sendiri. Allah sendiri, ya. Kemudian oleh karena takwa ini tidak lepas daripada rangkaian ilmu, dan yang menjadikan takwa Allah ini adalah ilmu, maka orang-orang berilmu itu juga, ya, terangkat derajatnya dan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Sebagaimana firman Allah sendiri yang menyampaikan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmah darajat. Allah meninggikan orang-orang yang berilmu, walladzina utul ilmah darajat, dan Allah juga meninggikan orang-orang yang punya derajat. Dari ayat ini ada kata amanu, dari ayat ini ada kata ilmu. Artinya bahwa muttaqin itu adalah dari rangkaian orang berilmu dan orang-orang yang beriman. Dari sini saudara-saudaraku, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah itu loh, apakah ucapan atau firman Allah ini, itu loh, ya, kemudian dikalahkan, ya, oleh doktrin-doktrin ceramah Habib yang kita dengar bersama, bahwa derajat Habib ini, ya, artinya gelar, tidak menyangkut amal. Yang gila, yang bodoh sekalipun itu lebih mulia daripada ulama. Aneh ini. Aneh. Habib bodoh. Kalau bodoh itu penyakit, artinya sumber daripada kerusakan ini adalah kejahilan. Dan kalau ia bodoh, betul-betul sudah terang-terangan menentang aturan Allah, di mana kebodohan ini mestinya diisi, ya, dengan menjalankan perintah Allah, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Gitu. Kalau dia membenarkan dan bangga atas kebohongan karena dumeh dia punya gelar, ya, Habib, ini bagaimana, ya, logika waras kita menerima seperti itu? Apalagi ahli maksiat yang jelas-jelas itu adalah menentang Allah dan menentang sunnah kanjeng Nabi, karena Allah tidak suka dengan kemaksiatan, la yuhibbul mufsidin. Kanjeng Nabi juga tidak suka dengan kemaksiatan yang notabene adalah merusak aturan Allah, merusak aturan dan sunnah kanjeng Nabi SAW. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, penyampaian ceramah Habib yang kita dengarkan bersama, saya kira ada terkesan muat
ya ada muatan yang terkesan kepentingan. Lagian pula kenapa sih ya kok ceramah kok isinya hanya masalah nasab, yang dimana kemudian menuding dirinya dan menuding golongannya semata yang menggede-gedekan gelar. Mengapa seorang penceramah ini tidak mengarahkan kepada umatnya bagaimana kita memperkuat tauhid ini, memperkuat iman ini, memberikan pencerahan pada aturan-aturan ya Allah dan Rasulnya, sehingga kita dalam ibadah ya tertuntun dalam kita juga setiap langkahnya itu disertai dengan petunjuk-petunjuk yang benar-benar sesuai dengan aturan Islam yang kita dapatkan daripada para ulama. Bukan kemudian otak kita dijejeli oleh doktrin-doktrin nasab yang sekiranya harus dimuliakan, meskipun itu bobrok, meskipun itu gila, meskipun itu ahli maksiat. Ini aturan dari mana? Jangan pedulikan, saudara. Jangan gampang itu putra. Jangan gampang terpengaruh oleh doktrin-doktrin seperti ini. Maka itu fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kalau ada sesuatu ceramah yang berpotensi menyesatkan. Kalau kita tidak bisa menyimpulkan sendiri, silakan datang ke kiai untuk bertanya, apakah ini benar seperti ini. Dan saya katakan itu tidak benar, saudara ya, itu tidak benar. Karena yang mulia di sisi Allah daripada golongan-golongan, semua golongan adalah orang yang bertakwa pada Allah, dan Allah sendiri yang menyatakan seperti itu. Dan takwa itu adalah berkat tuntunan ulama, atau dalam bahasa Nusantara adalah kiai. Innama yasyallah min ibadihil ulama. Angin pemestine ya, orang yang bisa ya menjadi hamba yang bertakwa dan membimbing umat untuk bertakwa hanyalah ulama. Itu ya. Ini kan lagi musim doktrin-doktrin itu ya. Ya gara-gara ada tesis Kiai Haji Imaduddin ya, bukan kemudian tesis itu dilayani ya dengan jujur, dengan transparan, dengan ikhlas, malah ini di belakang para oknum-oknum Habib ini ya, yang tidak mampu melayani ya tesisnya Ki Ahmad ya, kemudian membuat narasi-narasi yang membagongkan ini, yang saya kira sudah masuk menyesatkan ini ya, sudah masuk menyesatkan ya, karena alasan tadi yang saya sampaikan. Ini firman Allah sudah tegas bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Kalau takwa di sana berarti ada akhlak yang bagus gitu ya, berjiwa kasih sayang, cinta ilmu, dan cinta ahli ilmu. Dan Kanjeng Nabi sendiri ya itu juga sudah menyatakan bahwa innama auliyail muttaqin, innama auliyail muttaqun ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang kusayang ya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Itu Kanjeng Nabi ya, yang menyampaikan itu Kanjeng Nabi itu ya, innama auliyail muttaqun ya, stune ya, sesungguhnya orang-orang yang aku sayang adalah orang yang takwa, kata Nabi itu. Dan sesungguhnya keluargaku itu adalah yang murni ya, adalah al-Muhammadin kullu taqiyin. Kaidahnya seperti itu ya. Jadi keluarga Nabi itu adalah setiap orang-orang yang bertakwa, itu adalah keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada intinya
marilah kita capai derajat yang mulia di sisi Allah itu dengan jalan apa? Dengan jalan kita tetap semangat mengamalkan aturan Islam sesuai petunjuk Allah, sesuai petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sesuai petunjuk orang-orang soleh. Dari sana mudah-mudahan saja kita menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Catat, itu adalah buah daripada amal kita, ya, bukan dari turunan, bukan dari nasab kita, ya. Saya kira orang yang bangga-banggakan nasab tanpa amal atau kerja keras dalam amal sholihah, maka dia orang yang lamban dan orang yang jauh tertinggal, dan orang yang lamban dalam amal akan terputus nasabnya dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, untuk sekarang ini banyak sekali doktrin-doktrin, ya, oknum-oknum yang kesel, oknum-oknum yang kecewa, ya, atas tesis Kiai Haji Muhammad, tapi mereka tidak mampu dan tidak bisa melayani, sehingga secara membabi buta dia membuat narasi-narasi yang bukan hanya saya kira menyesatkan, tetapi juga ya terkadang ini fitnah, ya, fitnah, karena nuduh kalangan-kalangan orang yang mencari kebenaran dituduh fitnah. Itu banyak sekali terdapat di sosial media, padahal yang fitnah adalah mereka. Itulah manusia munafik, penaluh atau orang-orang zaman sekarang ini berbagai macam, ya, kedok berbagai macam, ya, itu apa namanya, yang untuk menutup kemunafikan. Tapi Allah, ya, berkehendak lain. Barang siapa yang munafik, meskipun itu dibungkus dengan berbagai macam cara, pastilah akan terbongkar kemunafikannya, sehingga umat akan mengetahui mana itu yang hak, mana itu yang batil, mana itu yang pantas, ya, diikuti, mana yang pantas harus dijauhi. Demikian saudara, ya, apabila ada khilaf salah, semoga Allah mengampuni diriku yang lemah, ya, yang bodoh ini. Kalau bersangkut hak Adam, ada kekhilafan terhadap siapapun, untuk juga terhadap saudara, ya, sekali lagi dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.